Bapak Ibu Guru, kita ketemu lagi dengan demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya bersama saya Niwayan Erna Puspita, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tabanan. Adapun kegiatan demonstrasi kontekstual ini yaitu kami menganalisis video di mana kami mengidentifikasi aset-aset yang digunakan dalam mewujudkan kelas impian murid dalam video. Ada beberapa pertanyaan pemandu dalam memaparkan demonstrasi kontekstual ini, yaitu pertanyaan pertama, apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Kalau dianalisis, visi sekolah tersebut adalah terwujudnya kelas yang nyaman dan menyenangkan. Pertanyaan berikutnya, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Prakarsa perubahannya yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar di dalam kelas. Pertanyaan ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan berikutnya, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video menggambarkan tahapan bagja. Seperti kita ketahui ada 5 tahapan bagja. Yang pertama B, buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Tahapan bagja yang pertama, buat pertanyaan. Guru menuliskan penyemangat belajar di papan tulis untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan semangat belajar siswa. Mengajukan pertanyaan dan menggali pendapat mereka tentang apa yang disukai di dalam kelas. Guru menggali informasi, pendapat, dan pengalaman murid terkait kelas yang menyenangkan untuk belajar. Tahapan bagja yang kedua, A. Ambil pelajaran. Guru meminta seluruh murid untuk berkunjung saat jam istirahat ke kelas 2 dan kelas 6 untuk menambah inspirasi dan memotivasi murid tentang kelas yang nyaman dan membuat mereka semangat belajar. Murid mengamati dan mencatat hal-hal yang disukai dari kelas tersebut. Murid kemudian melakukan diskusi dengan temannya tentang bagaimana cara mereka membuat kelas menyenangkan dan diskusi mengenai apa yang mereka sukai sebagai penyemangat belajar. Tahapan yang ketiga adalah G, gali mimpi. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk dibagikan pada tiap kelompok. Guru meminta murid untuk menutup mata dan membayangkan kelas yang menyenangkan dan menjadi penyemangat dalam belajar. Murid dalam kelompoknya menggambarkan kelas yang nyaman sesuai dengan yang mereka bayangkan. Tiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya berdasarkan kelas impiannya di dalam kelas. Berikutnya adalah J, jabarkan rencana. Murid menyampaikan kelas yang diinginkan sebagai penyemangat belajar. Guru menuliskan di papan tulis daftar keinginan kelas impian mereka. Guru akan membagi tugas kepada setiap murid untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan. Tahapan yang terakhir dari bagja adalah A, atur eksekusi. Guru dan murid mendiskusikan jadwal pelaksanaan menata kelas mereka. Murid menyiapkan alat dan bahan sesuai tugas masing-masing. Murid dan guru berkolaborasi menata kelas sesuai dengan kelas yang murid impikan. Pertanyaan pemandu yang kelima, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video adalah yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru menyiapkan segala sesuatu dan mendiskusikan bersama-sama seperti apa kelas yang dibutuhkan oleh siswa, supaya pembelajaran bisa berlangsung secara efektif. Peran yang kedua adalah sebagai motivator. Sebagai pemimpin yang dapat memberikan motivasi atau dorongan dalam mengembangkan dirinya sendiri dan orang lain yang dalam hal ini adalah murid. Peranan yang ketiga adalah sebagai manajer. Sebagai manajer harus mampu memiliki kemampuan mengelola
potensi yang ada sehingga tercipta lingkungan yang diinginkan bersama. Pertanyaan terakhir, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatan? Modal yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran pada video tersebut adalah modal manusia, modal lingkungan alam, modal sosial, modal fisik, modal politik, modal finansial, dan modal agama budaya. Untuk yang pertama, modal manusia, yaitu yang pertama adalah guru. Guru yang memiliki strategi dalam menggunakan sumber daya atau aset yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kelas impian. Modal manusia yang kedua adalah murid yang sangat kooperatif, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Modal yang kedua adalah modal sosial. Yang merupakan modal sosial adalah yang pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merumuskan prakarsa perubahan. Yang kedua, bekerja sama dan meminta izin kepada guru kelas 2 dan 6 untuk melakukan observasi ke kelas. Modal yang ketiga adalah modal fisik. Di antara lain, bangunan kelas yang nantinya bisa ditata sesuai dengan kelas impian murid, hiasan dinding yang dapat menutupi bagian dinding yang rusak, rak buku dan buku yang digunakan sebagai sumber belajar, meja dan kursi yang posisinya bisa dirubah agar murid merasa nyaman belajar. Modal yang keempat adalah modal lingkungan alam. Yang merupakan modal lingkungan alam antara lain, yang pertama, memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekolah untuk menghias kelas. Alam yang sejuk akan memberikan kelas yang nyaman. Modal yang kelima adalah modal agama dan budaya. Yang termasuk modal agama dan budaya yaitu karakter santun dan hormat pada guru dengan cara bersalaman sebelum masuk kelas. Kemudian yang kedua, sikap gotong royong murid untuk bekerja sama menciptakan kelas impian. Modal yang keenam adalah modal politik. Yang bisa dijadikan modal politik adalah kebijakan kepala sekolah yang siap mendukung setiap perubahan positif untuk meningkatkan kualitas pembelajar. Modal yang terakhir adalah modal finansial. Yang termasuk modal finansial adalah dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan belajar murid, uang kas kelas untuk keperluan membeli alat dan bahan yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impian. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 3.2. Semangat dan salam guru penggerak.